Bab keempat. Om, tolong jemput aku ya. Suara Larissa terdengar serak, seperti sedang menangis. Kamu kenapa, Sa? Tanyaku. Om jemput aja. Aku tunggu di gudang belakang sekolah. Aku takut. Pintanya lalu menutup telepon. Dia kenapa? Sedang apa jam segini di gudang belakang sekolah? Ini sudah hampir jam 9 malam. Jetty sejak tadi Larissa belum pulang sekolah. Astaga. Aku segera membereskan barang-barangku. Aku harus segera menjemput Larissa. Dia terdengar tampak ketakutan dengan suaranya yang bergetar. Kamu mau kemana, Jas? Tanya Vera heran karena melihatku sedikit berlari keluar dari ruanganku. Aku buru-buru, Ver. Aku balik duluan ya. Jawabku, dengan langsung pergi tanpa menjawab apapun lagi. Aku harus segera menjemput Larissa. Aku memacu mobilku dengan cepat. Khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Larissa. Sungguh ini tak wajar. Karena bukan lagi jam sekolah, ini sudah waktunya untuk tidur. Tapi Larissa masih berada di sekolah. Tak lama kemudian, aku telah sampai di depan gedung sekolah tempat Larissa belajar. Sangat sepi. Tak ada siapapun di sana. Apa benar Larissa ada di dalam? Aku ragu. Jangan-jangan dia hanya mengerjaiku saja. Tapi, aku ingin menghabiskan rasa penasaranku. Aku berlari ke arah belakang sekolah, di mana gudang yang Larissa sebutkan ada di sana. Gelap sekali, tak dapat melihat apapun. Aku meraih ponselku dan menyalakan senter untuk melihat sekitar gudang itu. Tak ada apapun di sana. Sa, kamu di mana? Tanyaku sedikit berteriak. Om, aku di dalam, Om. Tolong. Larissa menyahut dari dalam gudang yang digembok dari luar. Suaranya terdengar menangis. Sa, kamu di dalam? Tanyaku dengan menggedor pintu gudang itu. Iya, Om. Aku di dalam. Tolong aku, Om, takut. Teriak Larissa ketakutan. Aku tak bisa membuka gembok yang berukuran besar itu. Segera saja aku mencari-cari sesuatu yang bisa dipakai untuk membuka gemboknya. Mataku tertuju pada sebuah bongkahan batu besar teronggom di tanah. Aku mengambil batu itu dan memukulkannya ke gembok berkali-kali hingga tanganku terasa sakit. Pasti lecet, karena sisi-sisi batunya cukup tajam. Gembok pun berhasil aku rusak. Aku membuka pintu gudang itu, dan kembali menyorotkan senter dari ponselku ke dalam sana. Mencari Larissa. Sa, kamu di mana? Teriakku mencari Larissa. Aku di sini, Om. Jawab Larissa. Ya, tidak. Aku membuka jasku dan mendekati Larissa. Aku memintanya untuk memakai jasku, dia menurut. Kemarilah. Titahku, Larissa dengan takut-takut berdiri dan mendekat padaku. Aku langsung memeluknya. Kenapa, Sa? Kamu kenapa? Kenapa baju-baju kamu rusak dan berserakan di tanah? Tanyaku. Tapi Larissa tak menjawab. Dia hanya terus menangis. Sudahlah, mungkin belum saatnya aku bertanya. Larissa tampak syak. Aku menggendong Larissa di punggungku dan membawanya masuk ke dalam mobil. Larissa tak henti menangis. Aku tak dapat melihat dengan jelas seperti apa penampilannya sekarang karena terlalu gelap. Aku segera saja melajukan mobilku untuk pulang. Aku menggendong kembali tubuh Larissa dan membawa masuk ke dalam rumah. Aku mendudukkannya di atas sofa ruang tamu, lalu berjongkok di depannya. Sah, ada apa? Siapa yang melakukan itu sama kamu? Tanyaku pelan. Aku tak mau membuat Larissa tambah takut. Meski aku pun merasa hancur karena istriku mungkin telah dinodai orang lain, melihat kondisinya saat aku temukan. Kemungkinannya besar jika Larissa jadi korban pemerkosaan. Aku mengepalkan tanganku menahan amarah jika membayangkan itu benar. Larissa terus menangis. Kulihat penampilannya dengan jelas. Rambutnya acak-acakan dengan beberapa bagian yang digunting. Wajahnya memar di bagian pipi dan sedikit lecet di sudut bibirnya. Dan juga kulihat dari paha hingga kakinya kotor dengan tanah yang basah. Tampaknya Larissa mendapatkan perlakuan yang kasar. Aku semakin geram. Sah, tolong jawab saya. Siapa yang melakukan ini? Kali ini aku bertanya dengan tegas. Aku ingin cepat mendengar jawaban darinya agar aku bisa memutuskan langkah yang akan aku ambil. Larissa menatapku takut. Aku memegang bahunya mencoba menenangkan dia. Sah, saya nggak akan marah. Ayo jawab aja supaya saya bisa menghukum orang itu. Aku membujuk Larissa agar mau berbicara. Om, aku takut. Mereka jahat, Om. Mereka jahat. Aku mau berhenti sekolah, Om. Larissa sedikit berteriak. Dia sangat ketakutan. Sah,
Coba jelaskan apa yang terjadi. Aku tak sabar. Larissa memelukku erat. Mungkin dia sangat syak dan takut. Sah, tolong jelaskan ya. Saya akan kasih pelajaran orang itu. Aku berkata dengan pelan. Mengelus punggungnya lembut. Om, mereka bilang aku gadis murahan. Karena aku sering diantar om. Mereka juga sering lihat aku jalan sama om. Mereka bilang aku pelacur kecil. Mereka bilang aku simpanan om-om. Jawab Larissa lirih tengah berkata seperti itu. Siapa yang bilang begitu sah? Tanyaku. Akan Ki hajar orang itu. Teman-temanku om. Mereka gak suka sama aku sejak aku masuk. Mereka selalu membuli aku karena aku sering dapat nilai paling tinggi di kelas. Aku gak pernah jahat sama mereka om. Jelasnya terus menangis. Oke. Apa yang mereka lakukan sama kamu dan kapan? Tanyaku lagi. Tadi. Setelah kelas bubar dan semua orang udah pulang. Mereka menyeret aku ke belakang sekolah. Mereka membawaku ke gudang. Di sana aku dipukuli om. Wajahku ditampar beberapa kali. Ada yang pukul perutku juga sampai rasanya perutku kayak dikoyak om. Sakit banget. Mereka menelanjangi aku juga merusak baju seragamku dengan gunting. Terus mereka menggunting rambutku. Meski aku memohon buat dilepaskan. Tapi mereka nggak mau dengar om. Mereka merundungku sampai sore. Aku kesakitan om. Seluruh tubuhku sakit. Jelas Larissa membuat hatiku tersayat mendengar penjelasannya. Larissa terus menangis sambil menjelaskan yang terjadi padanya. Jeti, kamu gak diperkosa? Tanyaku tiba-tiba. Larissa melepaskan pelukannya dan menatap mataku. Enggak kom, mereka cuma menyiksaku. Lagian mereka semua perempuan. Jawabnya dengan air mata yang semakin membasahi pipinya. Syukurlah. Aku bisa bernafas lega mendengar jawaban Larissa. Ya udah, kamu mandi ya. Badan kamu kotor. Pintaku, Larissa mengangguk. Aku membawanya ke kamar mandi di kamarnya. Aku menyiapkan air di bathtub untuknya mandi. Om, keluar. Aku mau mandi. Ucap Larissa yang melihatku masih berdiri di samping bathtub. Aku terhenyak. Benar juga. Kenapa aku masih di sini? Aku segera keluar setelah menyadari Larissa tak nyaman karena keberadaanku. Aku masuk ke kamarku dan mandi juga. Keringatku banyak keluar karena tadi cukup menguras tenaga. Setelah mandi dan berpakaian, aku berbaring di tempat tidur. Larissa masuk dan langsung masuk ke dalam selimutku. Dia memeluk tubuhku. Lukanya kita obati dulu sah. Enggak mau om. Gak apa-apa kok cuma sedikit sakit. Dia menolak. Ya udah terserah kamu aku mengalah. Karena memang lukanya tak parah. Hanya memar dan luka kecil di sudut bibirnya. Om, makasih. Ucapnya pelan. Aku mengelus rambutnya lembut. Ya, sama-sama. Jawabku. Tampaknya tak ada rasa canggung lagi dalam diri Larissa terhadapku. Dia sering memelukku sekarang. Dia bahkan tak sungkan mencium pipiku saat aku mengantarkannya ke sekolah. Tak jarang juga aku merasa sepi saat Larissa tak tidur di kamarku. Ah, apakah aku jatuh cinta pada bocah SMA ini? Gadis yang kuanggap sebagai anak kecil ini tampaknya berhasil mencuri hatiku. Yang aku rasakan terhadapnya memang berbeda. Tak seperti saat aku menikahinya. Rambut kamu besok itu. Aku ingin tahu nama-nama anak yang membuli Larissa. Stefani, Farhana, Delisa sama Marina. Jawabnya. Oke. Waktunya tidur. Aku menarik selimut agar menutupi tubuh kami. Om, aku lapar. Ucapnya saat aku hendak menutup mata. Lapar? Tanyaku. Iya om, aku terakhir makan tadi siang di jam istirahat. Aku belum makan apa-apa lagi karena dikurung di gudang. Saya lupa sah. Ya udah ayo makan dulu. Masih ada mie instan kan? Saya masakin. Aku mengajaknya keluar dari kamar menuju dapur untuk memasak mie instan untuknya. Aku lupa jika Larissa terkurung di gudang itu seharian, mana bisa dia makan. Dasar bangsat-bangsat kecil itu. Berani-beraninya membuli Larissaku. Tanganku mengepal. Aku menatap Larissa yang sedang menunggu di meja makan. Gadis yang malang. Teman-temannya pasti mengira jika Laris adalah gadis simpanan om-om karena sering jalan bersamaku. Mereka tak tahu jika kami adalah suami istri. Meski begitu, tetap saja mereka tak pantas melakukan hal sejahat itu kepada Larissa. Makan dulu, aku menyodorkan semangkuk mie instan kepadanya. Dia menerimanya. Makasih om. Ucapnya dengan mengulas senyum.
Ah, senyummu itu selalu terlihat manis. Larissa memakan mie buatanku dengan lahap. Mungkin dia sangat lapar. Aku membiarkannya makan tanpa mengganggunya. Setelah dipastikan perut Larissa kenyang, aku mengajaknya untuk tidur. Karena waktu sudah mulai larut. Larissa kembali memelukku di dalam selimut. Aku memeluknya juga. Aku ingin dia nyaman bersamaku. Aku membawa Larissa ke salon pangkas rambut terdekat untuk memotong rambutnya yang berantakan akibat diguntingi teman-temannya. Kayaknya rambutnya harus dipendekin, Mas. Ucap pemangkas rambut. Ya, gak apa-apa, Mas, yang penting rapi. Jawabku. Larissa tampak kecewa karena rambut panjang lurusnya harus dipotong. Rambut Larissa dipotong menjadi pendek sebahu. Larissa cemberut sedih setelah sampai di rumah. Dia pasti sedih karena rambut yang selalu dirawatnya dengan baik harus dipotong. Sah, kamu sedih karena rambut kamu dipotong? Tanyaku. Larissa mengangguk. Kamu tetap cantik kok. Malah tambah cantik dengan rambut pendek. Pujiku jujur. Memang Larissa terlihat lebih segar dan lebih cantik dari biasanya. Larissa menatapku dan tersenyum senang karena pujianku. Kami duduk di sofa berdua. Larissa kembali memelukku dengan posisi duduk. Aku membalas pelukannya. Aku suka saat dia memelukku. Sah, bisa nggak kamu jangan panggil saya Om? Kesannya saya tua banget dengan panggilan Om darinya. Kan Om memang lebih tua. Apa harus aku panggil ayah? Candanya kembali tersenyum. Astaga, apa saya setua itu? Tanyaku. Enggak kok, Om ganteng. Seperti opa Korea. Tapi gak enak aja kalau aku panggil Om dengan sebutan lain. Takut gak sopan. Jawabnya. Benar juga. Larissa gadis yang sopan. Dia pasti canggung jika memanggilku dengan sebutan lain, mengingat umur kami yang jauh. Ya udah, panggil kakak aja. Lebih enak. Jadi saya kayak anak muda. Pintaku. Kalau panggil kakak kan umur Om jauh banget sama aku. Gak cocok. Ledeknya. Astaga, terserah kamu aja deh. Jawabku kesal. Larissa cekikikan menertawakan aku. Aku senang dia kembali ceria seperti biasa. Saya harus ke sekolah dulu. Saya mau mengadukan pembulian kamu kemarin. Aku hendak bangun. Tapi Larissa menahanku. Aku ikut ya. Tapi tunggu di mobil. Pintanya. Ya udah, ayo. Jawabku. Dia dengan senang menggandeng tanganku dan berjalan bersamaku. Sungguh, kami seperti dua sejoli yang sedang jatuh cinta.